Tapi untuk apa begini banyak pemain keturunan Indonesia? Nah tentu kan banyak yang penasaran juga, apalagi yang nggak paham tentang kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Ya sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Agar tim nasional Indonesia bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan cuma untuk bermain di Piala Asia, enggak, tapi bisa bersaing juga. Minimal lolos lah dari fase grup, ya kan? Dan juga karena faktanya, para pemain lokal yang berasal atau yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita belum mumpuni untuk bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional Indonesia. Jadi tentu nggak ada salahnya karena ini demi kemajuan tim nasional Indonesia. Tapi coach, ini kan naturalisasi nanti akan banyak nih, udah akan ada yang coming soon lagi beberapa nama. Terus Coach Justin bilang udah negara-negara lain tuh udah sering lah naturalisasi pemain-pemain. Tapi nanti masyarakat Indonesia ngasih cibiran lagi. Aduh, tim kita kebanyakan. Enggak, bukan masyarakat Indonesia. Itu hanya netizen kardus, bukan masyarakat Indonesia. Kardus basah. Jadi hanya kardus atau orang-orang yang merasa lahannya dicaplok. Ya kan, loh. Selama kita membela Indonesia, whatever jenis kulit lu, agama lu dan lain-lain, ya kita tetap bangga. Karena yang lu bela merah putih. Lu nyanyi Indonesia Raya sebelum pertandingan. Jadi kita jangan terlalu picik mikirin ya local pride. Iya, kan banyak gitu kok. Nah, kalau local pride hebat, ya pasti mereka masuk ke faktanya kan enggak. Kalau mereka hebat, Sintayong nggak usah cari naturalisasi. Erick Thohir dan gitu. Tim-timnya PSSI nggak usah cari pemain hebat di luar. Itu benar, iya. Karena kualitas memang tidak sedahsyat itu, maka dari itu mereka cari tim luar. Dan ini fenomena ya, untuk gue sih biasa banget. Di luar negeri sering terjadi begitu. Bahkan sampai sekarang. Ya perlu realistis lah dengan hasil yang ada, yang diberikan oleh Sintayong. Terus kalau dia sampai memimpin Piala Dunia dengan apa yang alarm di Uzbekistan, privilege banget dong gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah federasi memperlakukan pelatih domestik kita juga begitu? Saya bukan soal pro kontra domestik dan asing, bukan. Intinya adalah siapapun yang dipelatih nasional dia harus punya kualitas. Iya. Ya kemudian juga sebetulnya kita beberapa waktu yang lalu sempat membahas bahwa dari pelatih Sintayong pun juga perlu adanya komunikasi yang masif kepada klub-klub yang ada di Indonesia, dan itu ternyata masih belum berjalan dengan dan mau berangkat kan apik. Memang pesimis, no? Iya. Masyarakat jangan berharap gitu kan segala macam. Iya. Pemain ini cuma kekuatannya 50 gitu kan, tanpa Marcelino, tanpa naturalisasi yang sedang digarap kan, 3 orang itu kan. Jadi buat saya sih ya mungkin pelatih lokal juga bisa kalau dengan support maksimal seperti Sintayong. Sepakat sih. Dan artinya besok Piala Asia atau kapanpun itu harus ada pertanggungjawaban. Betul. Apalagi ada trivia menarik nih. Indonesia di sepanjang pertandingan pembuka Piala Asia tuh gak pernah kalah. Nah makanya ngelihatnya itu jangan sebagai single faktor, tapi apa artinya naturalisasi bagi timnas? Apa ukurannya? Lalu mau sampai kapan? Kan itu harus dijawab oleh ini. Nah sekarang Sintayong yang meminta. Sudah sekian banyak yang datang. Kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan mengecewakan. Ya. Kalah 1-5 dari Irak, di Basra, draw 1-1 di Filipina. Jadi pengaruh efek kehadiran itunya belum terasa gitu loh. Kan begitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu nggak kepada sosok pemain. Kalau sosok pemain adalah secara, kalau istilah FIFA aturannya clear connection. Timnas Indonesia mendapatkan kabar bagus untuk bisa memperkuat skuadnya. Sebab, 2 pemain muda keturunan, Tommy Millar dan Jayden Sieker ingin memperkuat skuad Garuda. Berusia 18 tahun, Jayden Sieker sedang memperkuat klub Belanda, Vitesse U21. Kiper bertinggi 187 cm itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang memiliki ibu atau nenek berasal dari Bali. Nenek saya lahir besar di Bali, di sana masih punya banyak saudara, tetapi kami sekarang tinggal di Belanda, kata Jayden Sieker dikutip dari Football Indonesia, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Jayden Sieker bergabung dengan Vitesse U18 pada Juli tahun 2023. Sebelumnya, ia merupakan jebolan dari Graafschap Youth dan berhasil menembus tim U17 dan U18.
Sejauh ini, Jayden Sieker sudah tampil sebanyak 3 laga dan telah kemasukan 4 gol. Meski sudah kemasukan 4 gol, tetapi ia berhasil membawa Vitesse U18 mendapatkan kemenangan 3-1 atas FC Utrecht U18 serta imbang 2-2 dengan Feyenoord U18 dan 1-1 dengan Ajax Amsterdam U18. Sedangkan, Tommy Miliar merupakan pemain keturunan Indonesia-Kanada. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya, sedangkan kakeknya lahir di Surabaya dan neneknya dari Belanda. Tommy Miliar memiliki tinggi 190 cm dan bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Saat ini, ia sedang memperkuat klub kasta tertinggi Liga Selandia Baru, West Coast Rangers. Sejauh ini, Tommy Miliar sudah tampil 6 pertandingan di bersama West Coast Rangers dan membuat 2 assist. Kemudian, ia kembali ke Kanada untuk bermain di Universitas Capilano dan tampil sebagai starter sebanyak 12 kali dengan menyumbangkan 6 assist serta masuk ke dalam tim terbaik di liga musim ini. Maxi Jayden Sieker dan Tommy Miliar sangat ingin membela timnas Indonesia, tetapi keduanya terhalang administrasi. Sebab, kedua pemain tersebut tak memiliki paspor Indonesia dan harus menjalani proses naturalisasi. Mantan anggota Komisi Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani, menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, di Belanda, Hassani menyebut jumlah pemain keturunan hingga ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Paling baru, ada nama Justin Hubner yang resmi menjadi WNI. Dia punya darah Indonesia dari sang ayah. Setelah Justin Hubner, ada 2 pemain keturunan lain yang bakal mendapat status WNI. Mereka adalah Jay Izes dan Nathan Chuaon. Proses naturalisasi mereka sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Sebab, ada nama Ragnar Oratmangun yang juga masuk dalam daftar naturalisasi. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Menurut Hassani Abdul Ghani banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, saat berkunjung ke Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya Jordi Amat, Sandy Walsh segala macam ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Belgia maupun di Belanda, kata Hassani Abdul Ghani di kanal YouTube Hassani's Corner. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa? Hasil dari pertemuan saya waktu berkunjung ke Belanda, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, imbuh Hassani. Sebenarnya, program naturalisasi bukan hal baru bagi Indonesia. Pada era 2010-an, Indonesia juga melakukan cukup banyak naturalisasi pemain. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA. Pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Hassani, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri kakeknya, atau negeri dari neneknya, atau negeri dari ayahnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Hassani Abdul Ghani.